akan kembali membahas soal TKP, tes karakteristik pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Bimbel ASN, sumber terpercaya untuk persiapan tes CPNS Anda. Channel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan tes CPNS dengan cara yang seru dan tentunya efektif. Kami menyajikan soal-soal terbaru, pembahasan lengkap, serta tips dan trik untuk sukses di ujian CPNS. Dengan update soal terkini, video tutorial, dan simulasi tes, kami berusaha memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapatkan informasi terupdate tentang perubahan format tes, pola soal terbaru, serta kiat-kiat praktis dari para ahli dan mereka yang telah lulus tes CPNS sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam tes CPNS dengan cara yang tepat dan efisien. Siap untuk sukses? Ayo gabung dan ikuti perjalanan Anda menuju karir ASN yang cemerlang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Saat Anda melakukan wisata budaya, Anda tidak sengaja merusak salah satu situs budaya. Tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena penjaga situs tersebut sedang mengurusi hal lain. Di situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha memperbaikinya sebisa mungkin. B. Meninggalkannya agar tidak ketahuan saya yang merusaknya. C. Menunggu sampai penjaga situs tersebut kembali dan meminta maaf karena tidak sengaja merusak situs tersebut. D. Mengakui kesalahan dan menanyakan cara mengganti atau memperbaiki situs tersebut. E. Menunggu penjaga situs tersebut dan mengatakan akan membayar ganti rugi. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A, berusaha memperbaiki sebisa mungkin. Nah, sikap ini memiliki skor 5 karena sikap yang paling bertanggung jawab adalah mencoba memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ini mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap situs budaya yang telah dirusak. Skor 4 teman-teman ada pada poin D, mengakui kesalahan dan menanyakan cara mengganti atau memperbaiki situs tersebut. Nah, mengakui kesalahan dan mencari solusi untuk mengganti atau memperbaiki situs budaya adalah tindakan yang baik. Meskipun tidak langsung memperbaiki, namun menunjukkan niat baik untuk memperbaiki kerusakan. Nah, teman-teman, untuk skor 3 ada pada pilihan C, menunggu sampai penjaga tersebut kembali dan meminta maaf karena tidak sengaja merusak situs tersebut. Menunggu penjaga situs untuk meminta maaf adalah langkah baik, tapi tindakan konkret seperti mencoba memperbaiki atau mencari solusi lebih dulu akan lebih positif. Skor 2, teman-teman, ada pada poin E, menunggu penjaga situs tersebut dan mengatakan akan membayar ganti rugi. Nah, sikap ini yaitu menunggu dan bersedia membayar ganti rugi adalah tindakan yang memperlihatkan kesediaan untuk bertanggung jawab, tetapi mencoba memperbaiki secara langsung itu lebih diutamakan. Skor terendah ada pada poin B, meninggalkannya agar tidak ketahuan saya yang merusaknya. Teman-teman, ini adalah skor terendah karena tindakan ini tidak mencerminkan sikap tanggung jawab, menjadi transparan tentang kesalahan dan mencoba untuk memperbaiki adalah langkah yang lebih baik. Dalam jangka waktu yang tidak lama, kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Apakah hal yang akan Anda lakukan dalam kesempatan tersebut? A. Penilaian adalah hal yang biasa sehingga saya bekerja senatural mungkin. B. Sebisa mungkin menunjukkan kinerja pada atasan agar mendapat poin plus. C. Merencanakan kinerja serta menetapkan visi kinerja terbaik. D. Mencoba menunjukkan kinerja saya yang terbaik saat penilaian. E. Meminta saran kepada senior untuk mendapat promosi jabatan. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, merencanakan kinerja serta menetapkan visi kinerja terbaik. Nah, ini merupakan sikap proaktif dan strategis. Hal ini mencerminkan keseriusan dan komitmen untuk mencapai promosi dengan cara menunjukkan dampak positif bagi perusahaan. Teman-teman, poin C ini memperoleh skor 5 dan skor 4 ada pada pilihan D, mencoba menunjukkan kinerja saya yang terbaik saat penilaian. Nah, upaya untuk menunjukkan kinerja terbaik selama penilaian adalah langkah yang baik. Namun, merencanakan kinerja dan menetapkan visi lebih awal akan memberikan dasar yang lebih kokoh. Skor 3, teman-teman, ada pada poin E, meminta saran kepada senior untuk mendapat promosi jabatan. Meminta saran kepada senior dan mendapat memberikan jawaban dapat memberikan Anda pandangan yang berharga. Meskipun demikian, inisiatif proaktif dalam merencanakan kinerja sendiri juga diperlukan. Skor 2 ada pada pilihan B, sebisa mungkin menunjukkan kinerja kepada atasan agar mendapat poin plus. Nah, menunjukkan kinerja kepada atasan selama penilaian penting, tetapi tanpa perencanaan dan visi yang jelas mungkin kurang memberikan dampak yang signifikan. Skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan A, penilaian adalah hal yang biasa sehingga saya bekerja senatural mungkin. Nah, sikap ini teman-teman mungkin terlalu santai dan kurang menunjukkan keseriusan dalam mencapai promosi jabatan. Perlu adanya upaya lebih dalam menunjukkan nilai-nilai dan pencapaian yang signifikan. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Teman Anda menawarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian Anda. Anda merasa ragu untuk menerimanya karena bidang tersebut tidak cocok dengan Anda. Di sisi lain, pekerjaan tersebut menjanjikan gaji yang besar, bahkan lebih besar dari gaji yang akan Anda terima jika Anda bekerja sesuai dengan keahlian Anda. Sikap Anda adalah A, tetap menerimanya karena seiring berjalannya waktu saya bisa mempelajari keahlian tersebut. B, mempertimbangkannya karena pekerjaan dengan gaji yang besar tidak mudah didapatkan. C, tidak menerimanya dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya. D, meminta waktu untuk mempelajari keahlian tersebut kemudian menerimanya. E, memintanya untuk mencari orang lain. Teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawabannya adalah C, tidak menerimanya dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya. Nah, menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian menunjukkan kebijaksanaan untuk tidak mengambil resiko kerugian dalam hal kinerja dan kepuasan kerja. Mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dapat memberikan kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi maksimal. Nah, poin C ini memperoleh skor 5. Skor 4, teman-teman, ada pada pilihan B, mempertimbangkannya karena pekerjaan dengan gaji yang besar tidak mudah didapatkan. Nah, mempertimbangkan ini bisa menjadi langkah yang rasional, terutama jika gaji yang ditawarkan atau sangat menggiurkan. Namun, pertimbangan ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan sejalan dengan aspirasi dan keputusan pribadi.
Skor 3 ada pada pilihan D, meminta waktu untuk mempelajari keahlian tersebut kemudian menerimanya. Jadi, meminta waktu untuk mempelajari keahlian baru menunjukkan keterbukaan terhadap pembelajaran dan perkembangan. Namun perlu mempertimbangkan apakah waktu yang tersedia cukup untuk menguasai keahlian tersebut. Skor 2 ada pada pilihan A, tetap menerimanya karena seiring berjalannya waktu saya mempelajari keahlian tersebut. Nah, ini memutuskan untuk tetap menerima pekerjaan tanpa mempertimbangkan secara matang dapat menimbulkan risiko kegagalan dan ketidakpuasan di masa depan. Skor 1 teman-teman ada pada pilihan E, memintanya untuk mencari orang lain, jadi menolak tawaran dan memintanya mencari orang lain mungkin tidak menghasilkan solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Lebih baik memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai alasan menolak. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa skor tertinggi dalam TKP adalah poin 5. Kemudian skor terendah ada pada skor 1. Tetap semangat teman-teman, Anda pasti bisa. Kita ke contoh soal selanjutnya. Rekan kerja Anda baru saja mendapatkan promosi jabatan meskipun baru bekerja selama 1 tahun. Sedangkan Anda belum mendapatkan promosi padahal sudah bekerja lebih dulu di perusahaan tersebut. Dalam situasi ini, sikap Anda: A. Turut berbahagia dan memberikan ucapan selamat kepada rekan saya. B. Menceritakannya kepada rekan kerja yang lain bahwa dia belum layak untuk mendapatkan promosi jabatan. C. Protes kepada atasan mengenai keputusannya. D. Berusaha terlihat bahagia dengan pencapaiannya. E. Bekerja lebih giat lagi agar mendapatkan promosi jabatan. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A, turut berbahagia dan memberikan ucapan selamat kepada rekan saya. Nah, poin A ini memperoleh skor 5 karena sikap positif dan tulus dalam merespon kesuksesan rekan kerja adalah tindakan yang baik. Memberikan ucapan selamat akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Skor 4 ada pada pilihan D, berusaha terlihat bahagia dengan pencapaiannya, menunjukkan sikap positif terhadap pencapaian rekan kerja sambil berusaha tetap semangat dengan dengan pekerjaan sendiri dapat membantu menjaga motivasi dan hubungan di tempat kerja. Skor 3 ada pada pilihan E, bekerja lebih giat lagi agar mendapatkan promosi jabatan. Nah, ini menggunakan kesempatan sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan kinerja merupakan pendekatan yang lebih baik, asalkan tetap fokus pada pencapaian pribadi tanpa mengurangi dukungan kepada rekan kerja. Skor 2, teman-teman ada pada pilihan C, protes kepada atasan mengenai keputusannya. Nah, memprotes keputusan atasan mungkin tidak akan memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, fokus pada peningkatan kinerja pribadi dan membina hubungan yang positif di tempat kerja. Skor 1 teman-teman ada pada pilihan B, menceritakannya kepada rekan kerja yang lain bahwa dia belum layak untuk mendapatkan promosi jabatan. Nah, menceritakan hal tersebut kepada rekan kerja lain dengan nada negatif ini dapat merusak hubungan di tempat kerja dan menciptakan atmosfer yang tidak sehat.
Suatu hari, atasan saya meminta saya untuk pulang terlambat karena ada beberapa dokumen yang harus selesai pada hari itu. Padahal saya sudah berjanji kepada istri saya akan mengantarkannya ke dokter untuk kontrol kehamilan. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan pada atasan saya dan memaksa untuk tetap pulang tepat waktu. B. Meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. C. Memberitahu atasan bahwa saya harus pulang duluan karena sakit. D. Menerima tugas tersebut dan memberikannya penjelasan kepada istri saya. E. Tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D, menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Nah, ini untuk istri-istri diminta untuk lebih bersabar lagi ya. Jadi poinnya adalah 5, teman-teman. Nah, di sini mengakui tanggung jawab terhadap pekerjaan dan memberikan penjelasan kepada istri adalah tindakan yang dewasa. Ini menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan kejujuran terhadap pasangan. Skor 4 ada pada pilihan C, memberitahu atasan bahwa saya harus pulang duluan karena sakit. Nah, memberikan alasan yang jujur dan mencari solusi terbaik adalah langkah yang baik. Mengkomunikasikan kondisi kesehatan secara jujur dan mendapat peluang untuk mencari alternatif solusi. Kemudian skor 3 ada pada pilihan E, tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. Jadi meskipun tindakan ini menunjukkan loyalitas terhadap pekerjaan, tetapi perasaan kesal dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental atau keseimbangan mental ya, sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Skor 2 ada pada pilihan B, meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. Jadi mencari bantuan dari rekan kerja merupakan opsi yang baik untuk mencari solusi, tetapi sebaiknya dilakukan setelah mencoba alternatif lainnya. Skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan A, mengajukan keberatan pada atasan saya dan memaksa tetap pulang tepat waktu. Nah, ini dapat memberikan kesan negatif terhadap hubungan dengan atasan dan tim. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan share, serta di subscribe ya. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085399090388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.